Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini bisa dipertemukan dalam kajian spesial Ramadan ya dari Markas Al-Itqan. Insyaallah kita mulai pada malam hari ini mengkaji yaitu di hari Jumat ya, malam Sabtu, yaitu jadwalnya mengkaji ya bedah kitab, itu kitab Mafatih atau apa namanya, Mafatih Tadabbur Al-Quran wa Najah fil Haya ya. Insya Allah kita laksanakan selama Ramadan di hari Jumat malam Sabtu. Untuk bedah kitab ini ya mungkin secara cepat saja ya, sekitar 3 pertemuan ya insya Allah kita selesaikan. Dan untuk malam Ahad dan malam Senin, di Sabtu dan Ahad, insya Allah juga kita lanjutkan di jam yang sama ya, jam 9 itu membahas kitab Zadul Ma'ad di Hadi Khairil Ibad ya, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, membahas tentang pembahasan tentang saum. Ya, insya Allah besok ya dan lusa ya. Ya, nah sekarang kita akan membedah ya kitab. Ya ini cukup bagus. Sebenarnya kitab ini sudah cukup lama ya diterbitkannya. Cetakan pertama itu 2004. Ya ini karya Dr. Khalid ya Abdul Karim Al-Lahim. Beliau salah satu dosen di apa namanya universitas ya, atau Jamiah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah ya di Riyadh, sebagai apa namanya pusat dari Libya ya. Saya kebetulan kuliah di Libya, di Jakarta ya, itu pusatnya di Riyadh. Beliau salah satu dosen di sana ya. Ya ini kitab ini sudah saya baca dulu waktu kuliah ya, waktu kuliah di Jakarta. Ini sudah cukup lama ya, tapi ini cukup menarik ya kitab ini karena berisi kunci-kunci ya, bagaimana kita mentadaburi Al-Quran, dan dengan mentadaburi Al-Quran itulah ya kita akan mendapatkan ya kesuksesan di dalam hidup. Ya, makanya di sini judulnya Mafatihu Tadabburul Quran wa Najahu fil Haya ya, dan kesuksesan dalam hidup. Ya, di mana di sini ada 10 ya, ada 10 kunci ya bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran. Ya, jadi di sini nanti ada apa poin-poin ya, ringkasan dari kitab ini. Tentu tidak akan kita apa namanya baca kata per kata ya, tentu akan lama. Ya, tapi kita berusaha untuk mengambil intisari ya yang ada di dalam kitab ini ya. Walaupun tentu akan sedikit ya dibaca hal-hal yang pentingnya, di mana di dalam apa namanya PowerPoint ini sudah saya ringkaskan ya. Pertama dari Mukadimah ya, di halaman 5, mungkin yang punya kitabnya ya bisa sambil dilihat ya, atau dari PDF itu di grup sudah saya kirimkan ya kitab PDF-nya. Misalnya itu beliau memulai dari Mukadimah ya, hamdalah ya seperti biasa. Lalu beliau mengatakan amma ba'du. Ya, nah di sini di dalam mukadimah ini ya beliau berbicara tentang bagaimana perbaikan diri ya, atau pensucian jiwa. Di mana beliau mengatakan ya, fa innal wasilatal ula li islahi nafsi wa tazkiyatil qalbi. Ya sesungguhnya sarana yang pertama untuk memperbaiki diri dan mensucikan hati ya wal wiqaya minal muskilat, ya dan menjaga dari permasalahan-permasalahan ya wa ila jiha ya, dan mengobatinya
Huwal ilmu adalah ilmu. Nah, jadi perbaikan diri, pesucian jiwa itu ya caranya adalah dengan ilmu, ya melalui ilmu. Nah, lalu ilmu itu didapatkan melalui apa ya? Wawasilatul ula, dan sarana pertama untuk bisa mendapatkan ilmu itu adalah al-qiraah wal kitab, membaca dan kitab. Ya, nah ini sesuai dengan di surat Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5 ya, di mana ini adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan ya. Jadi bagaimana Al-Qur'an itu turun untuk bisa mensucikan jiwa manusia, memperbaiki, yaitu dengan perintah membaca. Kenapa? Karena dari membaca itu bisa dihasilkan ilmu. Nah, dengan ilmu itulah bisa merubah manusia ya itu. Nah, sehingga ya kata beliau ya lidzalika naja Allah taala ilam maro dari data. Oleh karena itu kita dapatkan bahwa Allah ketika menginginkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk, kepada manusia, ya dan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, anzala ilaihim kitaban yukro. Allah menurunkan ya kitab untuk dibaca. Nah, wa fi awali surah nuzilat minhu. Nah, itu ya. Jadi di awal surat yang diturunkan itu adalah ya memulai dengan kalimat yang agung, bi kalimatin azimah hiya miftahul islah. Itu adalah kunci ya memperbaiki likulin nas untuk setiap manusia mahmatalafatil azman. Ya meskipun zamannya berbeda, wa tabayanatil buldan, dan negerinya berbeda-beda, jadi dimanapun dan kapanpun. Ya itu kunci perbaikannya sama, yaitu dimulai dengan ikro, membaca. Karena dari membaca itu tadi bisa menghasilkan ilmu. Nah, sehingga inilah ya wa alaihi faman aro dan najah, maka siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan, waroda zakat wassalam, menginginkan kesucian ya kesolehan, fala tariqa lahu siwal wahyain, tidak ada jalan baginya selain dua wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan cara apa? Kiroatan, membacanya, wahibdon, menghafalkan, wa ta'aluman, dan mempelajarinya. Oleh karena itu ya kata beliau, innal ihala ta'ala kita yukrawi fa yutabbaq ya tariqa al amaliyah litaghyir. Ya, jadi kembali kepada kitab, kepada Al-Quran ini ya, dan juga Sunnah ya sebagai penjelasannya, itu adalah cara ya untuk bisa merubah diri dan juga mengembangkan diri ya. Sebenarnya di sini nanti beliau menyinggung ya ketika banyak buku-buku motivasi ya khususnya dari Barat gitu ya, yang memberikan tips-tips agar bahagia, agar sukses. Ya, padahal kita sebagai umat Islam punya yaitu kitab Al-Quran, sebagai yang di situ mengandung petunjuk-petunjuk, ya tips, ya bahkan motivasi agar orang bisa sukses. Kenapa kita tidak membanggakan ya, tidak menjadikan rujukan utama ya Al-Quran itu? Terlebih kita di bulan Ramadan ya, sengaja kita membahas ini karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semakin intens ya dengan Al-Quran ya, di sela-sela ya kesibukan kita melaksanakan ibadah ya Ramadan, siang harinya saum, malam harinya qiyam Ramadan, tarawih, dan juga baca Quran ya, kita lengkapi dengan kajian ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan tadabur ya terhadap Al-Quran, ya bagaimana cara tadabur yang benar yang bisa menghasilkannya. Lalu kata beliau, walau tamal fi hali salafin saleh ya. Kalau kita perhatikan pada keadaan salaf kita ya, salafus saleh, dimulai dari Nabi SAW ya dan seterusnya. Nah, tadi ya membaca Al-Quran khususnya itu bisa direalisasikan dengan cara apa? Dengan cara qiyamu bil Quran. Ya, nah qiyam bil Quran ini artinya menegakkan Al-Quran ya, atau melek ya membaca Al-Quran. Nah, ini khususnya pada malam hari dan dalam sholat. Ya, karena tadi kuncinya adalah membaca. Nah, membaca ini kapan?
Nah, yang paling ideal adalah membaca Quran itu di waktu sholat di malam hari, ya kan? Karena dia adalah waktu yang sangat apa namanya efektif ya untuk kita bisa melakukan tadabbur. Nah, sehingga di malam hari itu yang merupakan tradisi ya para salafus soleh, yaitu mempunyai yang disebut dengan hizb. Hizbul Yaumi, ya Al-Hizbul Yaumi, hizb harian. Ya, nah ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, ya Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ya qala dia berkata, Sami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man nama an hizbihi. Barang siapa yang tertidur sehingga tidak membaca hizb. Nah, hizb itu bagian bacaan Al-Quran yang biasa ya baca. Jadi setiap malam tuh punya hizb gitu. Ya, walaupun itu berbeda-beda ya. Dalam satu malam itu ada yang mungkin satu juz, ada yang mungkin ya kurang sesuai dengan hafalannya. Dan yang paling ideal nanti akan ada dibahas di kitab ini, yaitu para salafus saleh itu biasa menghatamkan Quran dalam 7 hari, dalam satu pekan nih. Jadi kalau satu pekan itu ya berarti dalam satu malam atau satu harinya ya berapa? Ya sekitar 4 juz setengah. Nanti ada ininya, ada rumusnya ya menggunakan surat ya. Menjadi satu istilah ya namanya fami bisyaukin. Fami bisyaukin itu kalau diartikan kan mulutku dalam kerinduan. Maksudnya dia singkatan ya menghatamkan Quran dalam 7 hari ya. Fa-nya itu hari pertama itu Al-Fatihah, fa-nya. Mim-nya Al-Maidah hari kedua, ya-nya Yunus, ba-nya Bani Israel, sin-nya Asy-Syu'ara, waw-nya Wasofa, dan yang hari ketujuh itu dari huruf Qaf di surat Qaf sampai Anas. Itu yang kebiasaan salafus saleh ya, kita belum bisa sampai ke sana. Ya. Nah, jadi paling apa namanya dalam satu malam itu ada hizbnya. Nah, jadi dalam hadis ini dikatakan siapa yang tertidur ya sehingga tidak membaca hizbnya yang apa wirid rutin ya atau bagian rutin dari bacaan Quran ya faqara'u fi ma baina suratil fajri wa surati zuhri lalu ia membacanya di antara sholat subuh dan sholat zuhur kutiba lahu kana maqarahu minal lail maka dicatat baginya seakan-akan ia membacanya pada waktu malam. Jadi memang kalau ini mah ya terketiduran gitu, nggak sempat baca hizbnya, lalu diganti pada saat setelah subuh, antara subuh sampai zuhur. Nah itu maka apa nih sama saja dia membaca di malam hari. Jadi dari hadis ini ya ingin diambil bahwa kebiasaan para salafus soleh itu tadi ya punya bacaan rutin di malam hari, khususnya ya memang di dalam sholat gitu ya. Nah kemudian nah itu ya ini yang menjadi apa namanya kodimah ya. Latar belakang beliau menuliskan kitab ini ya. Udah malam besok aja ya. Udah malam besok aja lah. Iya, lagian Fadil juga libur kan Mungkin di besok aja. mute dulu ya yang lain speakernya. Kopi. Pak Iya, Herman, takutnya Pak udah Herman. tidur. Ya. Nah lalu apa namanya ya beliau menyebutkan ya berikutnya ini masih di Mukadimah. Ini kurang kelihatannya. Ya, jadi membaca Quran di malam hari ya khususnya dalam sholat menjadi gizi ya. Beliau di sini mengatakan apa namanya gizaul qalbi. Innahum yahrusun ala gizail qalbi ya qabla gizail badan sebelum gizi bagi badan. Ya memberi dampak yang kuat ya dan menjadi titik tolak dilakukannya amal soleh dan tercapainya puncak kesuksesan. Iya. Ya di mana
di malam hari itu ya sebagaimana di surat Al-Muzammil kan. Ya Allah katakan ya tentang sholat malam. Qumil laila illa qalila ya nisfahu aw inqus minhu qalila. Ya uzin alaihi waratilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila ya di ayat 6-nya ya terutama inna nasyatal laili hiya asyadu wat'au aqwamu qila. Nah, jadi sesungguhnya bangun di waktu malam itu maksudnya adalah sholat ya. Bangun di sini ya maksudnya qiyamul lail, melaksanakan sholat lalu di dalam sholat itu ada bacaan Quran. Ya maka kata Allah ya asyadu wat'au lebih kuat untuk mengisi jiwa wa mukila dan lebih tepat ya untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi pengaruh ke dalam jiwanya di malam hari itu lebih kuat daripada di siang hari. Gitu ya. Nah, dari sinilah ya makanya kan di surat Al-Muzammil ini kan termasuk yang awal-awal turun. Ya, di mana tujuannya ini untuk menguatkan jiwa Nabi karena Nabi Muhammad itu di siang harinya innalaka finnahari saban tawila akan menjalani urusan kesibukan yang panjang di siang harinya. Ya, apalagi beliau itu memiliki tugas yang paling tinggi sebagai Rasul untuk menyampaikan risalah. Ya, apalagi nanti menghadapi banyak tantangan, banyak apa namanya permusuhan dari orang-orang kafir ya itu tidak mudah. Nah, bagaimana bisa menjalani itu semua? Ya, yaitu dimulai dengan menguatkan jiwa beliau dulu. Ya, yaitu dengan sholat malam. Ya, inilah yang menjadi rahasia ya kekuatan Allah dan orang-orang soleh ketika menjalani dakwah, menjalani jihad. Maka ya terutama di Ramadan ini kita bisa apa namanya membiasakan di malam hari untuk melaksanakan tarawih dan ini menjadi penguat ya bagi jiwa. Nah sehingga inilah yang menjadi kunci sukses. Jadi kalau kita sukses itu ya ini kuncinya ya sholat di malam hari dan merasakan bagaimana pengaruh bacaan Quran khususnya ya di dalam sholat itu. Ya, nah, jadi di sini beliau menekankan ya itu sebagai kunci dari kesuksesan ya. Lalu kemudian beliau berikutnya menjelaskan, nah ini isi buku ini. Nah, buku ini berisi metode dan langkah-langkah praktis ya untuk mendapat manfaat dari Al-Quran ya yang telah ditempuh oleh para salafus saleh. Jadi kunci-kunci ini khususnya 10 kunci ini beliau simpulkan dari apa yang sudah ditempuh oleh salafus saleh ya. Makanya nanti banyak kutipan-kutipan juga dari para ulama salafus saleh itu. Ya, nah siapa yang menempuh jalan ini ya akan merasakan terpancarnya makna-makna Al-Quran ya sehingga tidak mampu beranjak dari satu ayat saking banyaknya makna yang terpancar ya ketika dibukakan kepadanya. Ya, ini kan beliau katakan ya di halaman 7 ya, "Man akhadha bihadzal wasail fa innahu sayajidu bi'idznillah ta'ala anna manil tatadafaqu alaih." Ya, terpancar hatta rubama yamdi alaihi waqtun tawil la yastati'u tajawuza ayah wahidah min kasratil ma'ani allati tuftahu alaihi. Jadi ketika orang sudah mampu ya mentadaburi Quran, bahkan satu ayat itu betul-betul direnungkan ya, dia mendapatkan ya banyak kandungan-kandungan makna yang ada di dalamnya. Ya, nah satu ayat pun belum apa namanya tidak akan bisa terselesaikan karena begitu banyak kandungan makna di dalam satu ayat. Itu kalau orang sudah bisa mentadaburi Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini sebagaimana ya dikatakan oleh Sahal At-Tusturi ya, salah seorang ulama ya yang wafat tahun 283 Hijriah. Dia mengatakan lau utiyal amdu bikulli harfin minal Quran alfu fahmin. Seandainya seorang hamba diberi 1000 pemahaman untuk setiap huruf dari Al-Quran, 1000 pemahaman setiap huruf dari Al-Quran, ya lam yablug nihayata ma'adallahu fi ayatin min kitabih. Ia tetap tidak akan sampai pada batas akhir
dari apa yang Allah titipkan ya dalam satu ayat dari kitabnya itu. Jadi kalaupun orang mencapai 1.000 pemahaman dari satu huruf bahkan di sini, itu belum selesai gitu. Makanya kenapa orang nggak apa namanya pernah habis, tidak akan pernah bosan untuk mentadabburi Quran, karena semakin dibaca ya secara berulang terus tidak akan pernah selesai kita mendapat kandungan maknanya. Ya itulah kehebatan Al-Quran itu, ya kan? Sehingga kita rugi kalau tidak terus ya berusaha membaca dan mentadabburi Al-Quran, ya khususnya di Ramadan ini ya. Wakadzalika la nihayat kawakama annahu laisa lilain. Nah, ini kan karena Quran itu kalamullah, firman Allah ya. Sebagaimana Allah juga kan tidak ada batasnya. Ya, begitu juga tidak ada batas untuk memahami firman-Nya. Wa inna ma yafhamu kullun bimiqdarin ma yaftahu ala qalbi. Setiap orang itu hanya memahami apa yang Allah bukakan bagi hatinya. Ya, nah ini juga merupakan rizki ya, rizki yang paling baik orang bisa memahami, mendapatkan mana. Makanya kitab-kitab tafsir itu dari dulu sampai sekarang nggak pernah selesai ditulis, karena nggak akan habis kandungan Quran itu untuk digali gitu ya. Nah itu semua adalah sesuai dengan kadar yang Allah bukakan pada orang itu, pada ulama itu. Nanti Allah berikan pemahaman lain ya, kandungan mana lain kepada orang lain, kepada ulama lain. Ya sesuai dengan kadar yang Allah bukakan itu. Ya kenapa? Wa kalamullah ghairu makhluk. Karena firman Allah itu bukan makhluk. Kalau makhluk itu punya batas. Nah, sedangkan pemahaman manusia itu kan makhluk. Pemahaman manusia karena pemahaman manusia makhluk berarti ada batasnya. Nah, sehingga tidak akan bisa ya selesai ya untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Ini yang dikatakan oleh Sahal At-Tusturi ya. Rahimullah dalam kitab Tafsir Al-Basit ya karya Al-Wahidi. Ini di apa? Dinukil oleh beliau ya dalam kitabnya di halaman 7 sampai 8 ya. Kita di halaman 7 ya. Berikutnya ya agak lama ya loadingnya ya. Nah, menempuh metode ini juga perlu tahapan dan pengulangan. Ya, perlu kesungguhan ya hingga dapat membuahkan hasil. Jadi apa namanya? Jangan terburu-buru gitu ya. Kita baru tadabbur Al-Quran tapi belum dapat hasil apa gitu ya, belum ada. Ya, belum ada apa namanya? Pemahaman yang kita dapat gitu ya. Dari kita membaca Quran ya, membaca terjemahnya misalnya ya. Nah, itu kan dihasilkan dengan tahapan dan kesungguhan ya, perlu waktu yang lama. Ya hingga dengan terbiasa itu bisa merasakan ya kenikmatannya. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Sabit Al-Bunani ya, yang wafat tahun 127 Hijriah. Ya, di mana ini juga dikutip ya oleh penulis ya. Cuman di sini kutipan beliau itu kurang tepat ya di halaman 8. Kalau beliau itu mengatakan ya kabatul Quran, ini perkataan Sabit Al-Bunani itu kabatul Quran isrina sana summa tana'amtu bihi isrina sana. Setelah saya lihat di apa di rujukannya ya dalam kitab Syiar Alam Nubala ya karya Zahabi, kemudian Hilyatul Aulia ya karya apa Abu Nuaim ya Al-Asfahani, ya ternyata redaksinya bukan Quran ya tapi sholah ya, redaksinya itu sholah. Jadi beliau mengatakan kabatu sholah istri nasana wa tana'am tu biha istri nasana. Aku bersusah payah dalam sholat selama 20 tahun. Jadi ingin menikmati ya bagaimana sholat itu 20 tahun gitu. Nah, baru kemudian aku merasakan kenikmatan darinya selama 20 tahun berikutnya. Jadi untuk bisa merasakan nikmatnya sholat, perlu usaha yang terus-menerus selama 20 tahun. Sungguh kesungguhan itu. Ya, setelah 20 tahun baru berbuah. Nah, begitu juga ya tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Jadi perlu usaha terlebih dahulu.
Ya, dimana ketika orang sudah merasakan nikmatnya ya mentadaburi Al-Quran ya sehingga dia apa namanya akan senang ya di dalam berlama-lama bersama Al-Quran ya karena ada kenikmatan yang dirasakan. Ya, nah kemudian beliau di sini membuat satu apa namanya masih di mukadimah ya judulnya itu Mihwarul Bahsi wa Muskilatuhu. Ya, jadi pokok pembahasan dan yang menjadi permasalahannya yang melatar belakangi beliau menulis kitab ini ya yaitu bisa dibuat judul ya seberapa jauh pengaruh Al-Qur'an. Nah, di sini ada yang dikemukakan itu ayat-ayat ya. Saya yang pertama itu pengaruh Quran terhadap gunung. Di surat Al-Asr ya ayat 21 ya. Tulau anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Kalaulah kami menurunkan Quran ini ke gunung, niscaya kamu akan melihat gunung itu akan tunduk bahkan hancur ya karena takut kepada Allah. Jadi begitu hebat pengaruh Quran itu ya sampai gunung itu akan apa tertunduk ya bahkan hancur karena takut kepada Allah. Ya, lalu berikutnya ya di ayat surat Az-Zumar ayat 23, Quran ini juga membuat merinding orang yang takut kepada Allah. Jadi ketika membaca Quran ya orang yang takut kepada Allah itu akan merinding ya sebagaimana Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadis kitab mutasyabihan masaniya. Ya, kitab ya Al-Quran yang memiliki kemiripan yang berulang ya, tapi berulang itu tidak sama persis. Ya, ada variasi ya Al-Quran itu, walaupun ada kesamaan, tapi ada variasi, ada sisi perbedaannya. Itu masanya tak syairu minhu. Nah, akan merinding kulit orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, sumatali nujuludu. Kemudian merasa tenang, tentram, ya hati dan kulit dan hati mereka kepada mengingat Allah, kepada zikir kepada Allah. Nah, jadi itulah pengaruh Al-Quran. Dan berikutnya bertambah iman dan gembira. Seperti di surat At-Taubah. Ya, jadi wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathum hadhihi imana. Jadi ketika membaca Quran itu bertambah ya keimanan mereka. Ya fa'amal ladzina amanu fazadatum imanan wa hum yastabsyirun. Jadi bertambah iman dan bergembira ya dengan ayat Al-Qur'an itu. Ya, jadi di sini kita perlu bertanya ya kepada diri kita masing-masing, apakah Quran ini sudah memberi pengaruh ataukah belum dalam diri kita? Sebagai nanti ada apa ciri-cirinya ya orang bisa terpengaruh ya mentadaburi Quran itu ada ya akan lebih lengkap lagi ya di pembahasan berikutnya. Itu misalnya di sini kan tadi ya bisa merinding ya bertambah iman ya ada kegembiraan ya kalau orang bergembira ya berarti kan menunjukkan dia paham isinya bahwa isinya mengandung kabar gembira ya bagaimana dia bisa gembira kalau nggak paham apa yang dia baca ya dan sebaliknya akan merasa takut ketika di dalamnya ada ancaman ya terhadap azab ya terhadap siksaan ya nah di sini maka ketika misalnya kita biasa-biasa saja ketika membaca Quran itu nggak ada pengaruh nggak bergetar hati gitu ya tidak bisa merinding nah di sini perlu kita mengevaluasi ya nah, di sini beliau mengatakan ainal kholal wa ainal muskilah yang jadi masalahnya itu di mana ya yang menjadi kholal ya kecacatan celahnya itu ada di mana nah maka ya kita perlu mengetahui rukunnya kata beliau ya wa fi kulli taksir dalam setiap pengaruh itu ada 3 rukun yaitu muasir yang memberi pengaruh nah berarti dalam hal ini yang memberi pengaruhnya itu adalah Al-Qur'an.
Nah, lalu yang terpengaruhnya al-muta'assir yaitu hati. Ya, yang terpengaruhnya itu ya hati. Nah, kemudian al-muwassil, rukun yang ketiga, yaitu yang apa namanya wasilah yang mengantarkan. Ya, yang mengantarkan pengaruh itu ya pengaruh Quran itu kepada hati. Nah, wasilahnya itu adalah membaca dan tadabbur. Nah, kalau dari sisi Al-Qur'annya nggak ada masalah karena Al-Qur'an ya adalah firman Allah yang secara hakikatnya ya sudah pasti memberi pengaruh Quran itu. Nah, yang jadi masalah ya jadi ini beliau katakan fal muasir wa huwal Quran asaruhu sabitun la nasyuku fi. Pengaruhnya itu adalah sudah dipastikan, tidak diragukan lagi. Nah, yang jadi masalah itu ya dua rukunnya itu, yaitu al-muasil dan muta'asir. Yaitu muta'asirnya hati, ya hati orang yang membacanya itu bagaimana? Dia tidak terpengaruh oleh Al-Quran. Maka inilah nanti yang akan dibahas bagaimana caranya agar hati itu bisa terpengaruh oleh Al-Quran. Dan yang kedua, wasilahnya itu yaitu membaca dan tadaburnya bagaimana cara membaca dan mentadaburi itu agar Quran itu bisa berpengaruh. Nah, inilah yang akan dibahas di dalam kitab ini gitu ya. Nah, lalu beliau menyebutkan hulaso ya ringkasan. Ya ringkasan isinya ya hulasatul bahsi, ringkasan pembahasan. Nah, beliau mulai dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan ini membahas tentang makna tadabur dan tanda-tandanya. Nah, itu cukup banyak nanti kita bisa mengetahui ya orang bisa mentadaburi Quran itu tandanya apa ya. Nah, lalu beliau membahas 10 kunci tadabur. Nah, jadi kunci tadabur itu ada 10. Nah, beliau apa namanya ringkaskan simbolkan dengan satu singkatan ya, yaitu dengan istilah lislahin tartaji. Ya, lislahin tartaji ini memiliki makna ya dalam bahasa Arab. Lislah itu untuk memperbaiki ya. Tartaji itu ka, apa namanya? Kamu merasa apa namanya bergetar ya dari kata rujbah ya. Jadi ada eh, pengaruh ya ke dalam diri ya. Jadi ini dari singkat ini memiliki makna yang sesuai. Lislahin tartaji. Nah, apa saja apa namanya ini adalah singkatan ya huruf-huruf singkatan. Yang pertama lam, lam ini untuk kolbun ya, kan tidak harus di awal ya hurufnya ini di tengah ya. Kolbun itu lamnya kan di tengah. Tapi boleh ambil lamnya gitu ya, agar apa bisa menyusun kalimat yang sesuai. Nah, jadi kunci pertama itu adalah hati, kolbun. Karena tadi ya hati sebagai alat untuk memahami Quran ya, mutaasir tadi kan. Nah, kemudian li islah, nah, yang kedua itu hamzah, yaitu maksudnya di situ ahdab atau ahamiyah. Ahdab itu artinya tujuan, ya ahamiyah itu urgensi. Jadi yang kedua ya kuncinya adalah mengetahui tujuan dan urgensi membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran itu tujuannya apa? Ya dan mengetahui pentingnya ya Al-Quran. Maka nanti harus mengetahui keistimewaan ya dari Al-Quran itu ya sehingga dihadirkan tujuan pada saat membacanya. Ya, yang ketiga huruf shod yaitu sholat. Maksudnya adalah bahwa membaca Quran ini dalam sholat karena itu lebih memberi pengaruh di dalam sholat. Walaupun ya tentu di luar sholat juga boleh ya. Cuman di sini lebih apa namanya lebih lebih berdampak, lebih efektifnya. Nah, lalu lam berikutnya itu lail, malam. Maksudnya membaca dalam sholat di malam hari. Nah ini tadi ya lebih berefek lagi, ya memberi pengaruh lagi, ya dibandingkan dengan bacaan di siang hari. Karena di siang hari kan
banyak kebisingan gitu ya, kesibukan, jadi pikiran tidak fokus dan sebagainya. Jadi kalau ingin mendapat hasil yang lebih maksimal itu di malam hari. Yang kelima, alif ya atau hamzah itu usbu, pekan. Maksudnya adalah menghatamkan Quran di setiap pekan. Nah, ini yang paling utama. Ya, kalaupun apa namanya belum hafal semua ya, maka di dalam nanti di sini ya disebutkan ya programnya itu yang kita hafal. Misalnya kita hafal berapa ya? Misalnya 7 juz ya, berarti kan 7 juz itu di, diulang dalam setiap pekan. Ya, satu hari berarti 1 juz gitu. Hafalan itu ya, sambil nambah terus bertambah ya sampai bisa merealisasikan ya tujuan paling tingginya itu bisa mengotamkan dalam 1 pekan, di mana itu diamalkan oleh para salafus saleh. Karena tujuan dari menghafal itu ya untuk dibaca secara rutin. Kalau menghafal setelah disetorkan udah ya nggak pernah dibaca lagi ya hilang gitu. Ya, kemudian yang keenam hifzon hafalan. Maksudnya membaca Quran secara hafalan. Nah, ini lebih apa namanya lebih kuat ya kepada tadabur ya ketika dibaca dengan dihafal daripada dengan dilihat mushaf. Ya walaupun dengan melihat mushaf ya itu bagus, lebih bagus lagi dengan hafalan. Pengulangan itu mengulang-ulang ayat ya, tikror atau takror. Mengikat, nah ini robtun ya mengikat ayat dengan realita keseharian. Ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Quran ya sambil memahami maknanya ya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari ya artinya dalam pengamalannya ya. Sambil dilihat ya apakah ini sudah kita amalkan dampaknya ada dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ya itu. Jangan sampai Quran itu ketika orang membaca Al-Quran eh, apa namanya Quran itu jadi melaknat dirinya gitu. Karena tidak sesuai ya apa yang dikatakan oleh Quran dengan perilaku kita. Nah, itu di situ jadi berusaha mengikat ya, atau menghubungkan ya, mengaitkan antara ayat yang kita baca ya dengan keseharian. Kemudian yang kesembilan itu tartil, yang membaca Quran secara perlahan-lahan, tartil. Ya, apalagi ketika kita mentadaburi Quran tadi itu dalam satu ayat tuh kita betul-betul hayati itu bisa lama ya orang mentadaburi itu. Ya walaupun tentu di Ramadan ya kita programkan bisa membaca Quran lebih cepat ya asalkan tartil ya lebih banyak bacaan Quran itu bagus. Ya tetapi tentu dilengkapi juga gitu. Ada saatnya kan ketika kita pun baca Quran kan nggak terus baca ada jedanya kan. Ya ketika kita rehat ya jeda dari baca Quran. Nah, ketika jeda itu diantaranya ya kita lengkapi dengan mentadaburi gitu. Ya, dan tadabur itu ya tentu bertingkat-tingkat ya. Ada yang misalnya memahaminya ya secara global aja yang kita baca ini sedang membicarakan ini gitu ya. Kita pahamnya secara global isi kandungan dari ayat itu. Ya, nah nanti kan bisa lebih dalam lagi ya. Bahkan ketika mentadaburi satu ayat, bahkan dalam ayat itu setiap katanya ya kita tadaburi. Nah itu akan lebih banyak lagi ya kandungan-kandungan yang bisa kita dapatkan ya. Makanya kan para ulama ya dalam menulis tafsir membahas satu kata itu panjang gitu ya. Karena itu adalah hasil dari tadabbur ya para ulama itu. Ya walaupun tentu dalam memahami Quran ya tidak sembarangan ketika kita belum tahu ya maksud dari ayat itu ya kita harus merujuk kepada ilmu tafsir baik dengan membaca dari kitab tafsir ya ataupun yang bertanya kepada ustadz ya atau guru yang memahami. Jadi jangan sampai nanti salah dalam memahami maksudnya. Itu nanti akan berbahaya.
Ya, apalagi kalau sudah diamalkan itu bahaya. Misalnya baca ayat-ayat idza laqitumul ladzina kafaru ya fador bariqom. Kalau kamu bertemu orang kafir penggal lehernya. Nah, itu kan kalau tidak memahami maksud ya konteks ayat ya secara lengkap itu bahaya. Nanti diamalkan setiap ketemu orang kafir penggal lehernya. Itu kan nggak begitu. Ya kan harus dilihat ya maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, yang terakhir itu jahar ya, nyaring, membaca Al-Quran secara nyaring dan itu juga bisa memberi pengaruh ya bagaimana ya Al-Quran itu bisa lebih memberi pengaruh. Ya, nah berikutnya ya beliau membahas tentang makna tadabbur. Ya, di sini saya tambahkan ya yang tidak disebutkan oleh beliau. Ya, secara bahasa ya dalam kitab Lisanul Arab ya Mutarasihat. Tadabbur itu secara bahasa an-nazar wa tafakur fi adbaril umur wa awaqibiha. Memperhatikan dan memikirkan ujung-ujung perkara ya dan dampak-dampak yang diakibatkannya. Jadi ketika kita membaca ya kata per kata dari ayat Quran itu ya bukan hanya memikirkan apa yang tersurat saja gitu ya, tapi juga yang tersirat. Ya ini arahnya kemana gitu ya, maksud yang ditujunya ya bagi kita ya sebagai hambanya dituntut apa oleh Allah kan di dalam ayat itu gitu kan. Secara istilah ya tadabur itu sini diantaranya ya oleh As-Sa'di ya dalam tafsirnya ya dikatakan at-ta'ammul fi ma'anihi mengamati mana-mananya wa taqdikil fikri fihi menajamkan dan memperdalam memikirkannya. Makanya orang yang cerdas ya menggunakan kecerdasannya untuk mentadaburi memahami Al-Quran, tentu dia akan mendapatkan lebih banyak ilmu, lebih banyak pemahaman. Makanya kan misalnya Ibnu Abbas ya yang diberikan kecerdasan apa ilmu takwil ya maksudnya tafsir doakan langsung oleh Nabi ketika ditanya ya kan oleh Umar bin Khattab kalau ke para sahabat ya ditanyakan tentang surah An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, kata para sahabat yang lain itu kan ini menunjukkan kemenangan ya kan yang kemenangan Rasulullah SAW ketika manusia ya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nah, tetapi yang dilihat oleh Ibnu Abbas ini berbeda. Ya, ayat ini justru menjadi syarat menunjukkan bahwa sudah dekatnya ajal Nabi. Nah, itu kan berarti dia melihat lebih jauh gitu. Tadabbur dia lebih jauh terhadap ayat itu. Ya, kenapa? Karena kalau Rasul sudah mendapat kemenangan, keberhasilan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ya artinya kan tugas Rasul selesai gitu. Ketika tugas Rasul selesai, ya berarti sudah dekat ajalnya. Nah, itulah ya diantara tadabur ya Ibnu Abbas ya bisa melihat lebih jauh kandungan-kandungan dampak-dampak ya makna dari ayat-ayat itu. Itu ya. Wala wazimi dalika. Ya, pada permulaan-permulaan dan akibat-akibatnya dan hal-hal yang melekat lawazim ya dengannya. Dalam istilah lain Abdurrahman Yasan Haban Nakah Al-Maidani mendefinisikan ya dalam kitab beliau ini qawaid tadabbur ya. At-tafakkur asyamil al-wasi adalah awahirid dilalat al-kalim maromihil baidah. Memikirkan secara menyeluruh yang sampai kepada akhir-akhir petunjuk kalimat dan tujuan-tujuannya yang jauh. Jadi harus sampai kepada mana-mana yang jauh. Nah, sehingga tadi ya satu ayat itu ketika orang mentadabburinya dia akan bisa menghasilkan kandungan makna yang sangat banyak. Ya, yang ditunjuki oleh lafaz-lafaz ya kata-kata dalam ayat itu. Ya, walaupun tentu tidak bisa sembarangan tadi ya, dibutuhkan ilmu-ilmunya.
Jangan sampai nanti dia memahami maksud yang tidak ditunjuki oleh ayat itu, bahkan misalnya bertentangan. Nah, itu justru tidak boleh ya. Misalnya kan ada ya orang salah memahami apa namanya? Nih ada obat apa nama ada ayat nih buat obat jerawat nih. Yaitu obat tisul. Di mana di situ ada apa namanya di hari kiamat tuh gunung tuh diratakan gitu di ayat itu. Jadi diterapkan untuk obat jerawat. Jadi ibarat gunung ya yang diratakan. Nah itu kan keliru ya, nggak bisa ya seperti itu. Jadi menerapkan ayat-ayat Quran secara salah ya, jangan sampai ke sana ya. Makanya nggak sembarangan juga, itu ya. Hmm. Ya, kemudian ini masih sama lah ya, tidak tidak jauh beda sih. Nah ini yang terakhir ya, mungkin tanda-tanda ya tadabbur, jadi di apa namanya disimpulkan dari berbagai ayat. Ya, orang yang mentadaburi Quran itu ya di sini ada 7 ya, berkumpulnya hati dan pikiran ketika membaca ya, cirinya ada jeda merasakan kekaguman dan pengagungan ya. Nah, jadi orang tadabur itu ketika membaca ya bukan hanya mulutnya saja, tetapi juga hati dan pikirannya itu ya sama-sama ya hadir ya, berkumpul ketika membaca itu ya, sehingga ada dampak merasa kagum, takjub ya terhadap apa yang dia baca, juga pengagungan bahwa yang dibaca ini adalah kalamullah gitu ya. Itu sebagaimana ya di dalam ayat-ayat eh, apa namanya misalnya di surat Al-Anfal kan wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar gitu ya. Ya ini dalam ayat-ayat di sini disebutkan. Kemudian berikutnya menangis karena takut kepada Allah. Nah, kalau orang membaca Quran sampai menangis, nah itu cirinya berarti dia mentadabburi Quran. Ya, nangisnya bukan mikirin yang lain gitu. Tapi betul-betul ada dampak dari bacaan Quran. Ini sebagaimana misalnya di surah Al-Maidah ayat 83. Di wa idza sami'u ma unzila ilai rasul. Dan apabila mereka mendengar yang diturunkan kepada Rasul, taro ayunahum. Kamu melihat mata-mata mereka tafidu minadami mengucurkan air mata. Kenapa? Mimma arofu minal haqi. Karena mereka mengetahui kebenaran. Ya, yakulun mereka berkata berdoa Robbana amanna faktubna masyahidina. Ini cirinya gitu ya. Jika orang sampai menangis ketika membaca Quran, ya itu adalah ciri orang mentadabburi. Cuman tadi ya tingkatan tadabbur orang berbeda-beda. Ya, tentu orang yang paham bahasa Arab ya, mengerti maksud tafsir dari ayat itu, ya itu lebih tinggi derajatnya. Apalagi ulama, makanya kan innama ya sholat min ibadil ulama. Ya, jadi yang paling takut kepada itu ulama karena dia dengan ilmunya itu ya semakin paham akan kekuasaan Allah sehingga merasa takut. Nah, adapun orang misalnya dia nggak paham yang dia baca, apakah tidak bisa mentadabburinya? Ya, nah ini ada level yang disebut dengan tadaburul mahabbah. Jadi tadabur itu bisa dua ya. Tadabur ma'ani dan tadabur mahabbah. Tadabur ma'ani itu ya bagi orang-orang yang paham terhadap maknanya. Nah, kalau tadabur mahabbah itu dia ya nggak terlalu paham apa yang ada di ayat yang dia baca, tetapi dia mentadaburnya dengan rasa cinta kepada Allah, bahwa yang dia bacanya kalamullah, ya kan? Eh, apa namanya? Ketika membacanya saja itu sudah bergetar hatinya karena yang dibaca ini firman Allah. Ada kecintaan kepada Allah dalam hatinya itu yang membuat dia bisa sampai mencucurkan air mata gitu. Ya, dengan perasaan takutnya kepada Allah ya karena kan inti-inti yang diperintahkan oleh Allah kan ya sudah tahu kan syariat-syariatnya ada sholat gitu ya, melakukan amal soleh, menjauhi dosa-dosa itu sudah tahu.
isi Al-Quran nggak akan jauh dari sana gitu. Dia walaupun tidak memahami ayat per ayatnya, ya, tapi dia merasakan. Itu yang disebut dengan tadabbur mahabbah itu ya. Lalu yang ketiga bertambah kehusuan. Ya, bertambah iman, cirinya ada pengulangan spontan. Nah, ini juga nanti dibolehkan ya ketika ya khususnya ketika sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kan ya kita terikat ya dengan kondisi makmum ya ketika menjadi imam. Kalau ketika sendiri itu misalnya ketika bertemu ya dengan ayat yang sangat menyentuh gitu ya sesuai dengan kondisi kita gitu. Nah, itu boleh kita mengulang-ulangi satu ayat itu. Ya, bahkan mengulanginya itu secara spontan karena tadi merasa aduh ayat ini sangat sangat relate gitu kan dengan kondisi saya gitu. Dengan permasalahan yang sedang dihadapi ya sangat memberi pengaruh diulang-ulang terus sampai apa menghayatinya. Ini juga pernah dilakukan ya baik oleh Rasul, oleh para sahabat. Itu melakukan ini ketika dalam sholat ya membaca ayat Al-Quran ini. Lalu ada perasaan senang dan bergembira ya ketika memang di situ ada harapan-harapan yang Allah berikan tentang surga ya dan sebagainya. Merinding karena takut kepada Allah ya karena tadi ya taksairu ya minhu juludul ladina yasyawna rabbahum. Kemudian muncul harapan dan ketenangan. Nah, setelah orang itu merinding, merasa takut, diikuti rasa tenang. Summa talinu juluduhum ya wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, jadi ini kan berarti apa rasa takut, khauf itu diiringi dengan roja, dengan harapan. Karena kalau orang dalam kondisi takut terus itu bisa jadi negatif. Maka harus lengkap dua-duanya antara merasa takut dengan berharap kepada Allah. Makanya takut dari neraka, berharap surga. Nah, itu dua-duanya terus ada. Ya, seperti dalam apa surat di surah Az-Zumar tadi itu. Ya, dan yang ketujuh ya sujud sebagai pengagungan kepada Allah. Ya, khususnya dalam ayat-ayat sajdah kan dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah ya kan. Ya, dan juga apa namanya ya sujud biasa ya dalam sholat dia betul-betul merasakan kedekatan yang lebih ya ketika dia mentadaburi Al-Quran itu. Nah, bagi orang yang mentadaburi Quran ini kan tentu ketika taraweh misalnya lama panjang itu nggak akan kerasa ya kan dan memang menikmati kalau orang tidak mentadaburi ketika imam baca apa yang dia lakukan gitu. Apalagi kalau bacaannya panjang dia mungkin jadi melamun jadi mikirin apa gitu kan ya. Nah, inilah ya jadi kunci orang bisa menikmati sholat, menikmati ibadah itu ketika dia bisa mentadaburi Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikarunia Allah ya bisa mentadaburi Al-Quran. Karena memang Allah menurunkan Quran ini kan tujuannya adalah tiada lain untuk ditadaburi. Lihat baru ayatihi ya. Waliyatadzakara ulul albab. Ya, bahkan di apa ditanyakan oleh Allah ya afala ya tadabbarun Al-Quran karena maka mereka tidak mentadaburi Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira kalaulah Quran ini berasal dari selain Allah niscaya bahkan banyak kontradiksi di dalam Al-Quran. Nah, karena dia dari Allah ada keserasian tidak mungkin ada pertentangan gitu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ketika orang merasa ada pertentangan, berarti dia belum mentadaburi. Ya kan? Dalam ayat lain, afala yatadabbarun Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha. Ya, mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran ataukah ya di dalam hati mereka ada penutup. Nah, jadi orang yang tidak mentadaburi Al-Quran itu menunjukkan tertutup hatinya. Ya, wal billah. Baik, buat sekalian ya, mungkin sampai situ untuk pembahasan malam hari ini. Kalau ada yang ditanyakan ya silakan.
Ini ada yang tanya di chat. Aisyah dalam tadi ini mau diulang-ulang dalam oh, enggak, bukan diulang-ulang dalam 11 rakaat. Ya, maksudnya dalam satu rakaat ya itu diulang-ulang gitu ya. Bukan dalam setiap rakaat diulang lagi ayat itu. Yang saya tahu ya, nanti bisa dicek lagi di riwayatnya. Ya, jadi dalam satu rakaat itu membaca satu ayat ya yang memang tadi sangat menyentuh ayat itu ya diulang-ulang gitu sampai hampir menjelang subuh ya. Itu ada riwayatnya. Jadi bukan berarti di setiap rakaat baca itu terus enggak. Ya. Ya, baik kalau tidak ada lagi ya kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan apa namanya terus semangat untuk menggali ya. Ustaz, punten Ustaz. Ya, silakan. Eh, terkait membaca Al-Quran ketika sholat malam. Hmm. Apakah kalau keterbatasan hafalan terbatas, apakah Hmm. boleh kita membaca mushaf? Sekarang kan ada yang mushaf besar itu yang disimpan Oh iya, di betul. depan ya. Karena kita ingin mengejar minimal misalkan satu malam satu juz supaya selesai. Apakah boleh gitu ya? Itu dilakukan Hmm. Ustaz? Baik. Ya, memang itu ada perbedaan pendapat ya. Para ulama ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ya ada juga yang bahkan sampai ada yang mengharamkan. Ya, seperti mazhab Hanafi itu ya sampai mengharamkan ya. Ada juga yang memakruhkan dan ada yang membolehkannya. Secara asal ya, memang secara asal itu kan kita diperintahkan ya untuk ketika sholat itu faqra ma tayassara maka minal Quran. Baca yang mudah dari Quran, maksudnya yang hafal. Jadi secara asal ya baca yang hafal saja. Ya, terutama dalam sholat wajib. Ya, dalam sholat wajib ya itu baca yang hafal ya bagi imam itu misalnya ya. Makanya kalau kita ingin ya agak panjang ya pilihlah imam yang memang hafalannya banyak gitu kan. Hafalannya banyak. Nah, makanya dalam sholat wajib ini yang membolehkannya pun apa namanya jangan gitu kalau di sholat wajib mah. Jadi ya di sholat wajib mah ya sangat diusahakan untuk langsung dari hafalan tidak melihat mushaf. Nah, adapun di sholat sunnah, nah ada yang membolehkan ya yang meringankan ya terutama di sholat-sholat depannya ya, seperti sholat tarawih. Ya dalam sholat tarawih eh, apa namanya ya karena misalnya punya target gitu ya satu malam misalnya satu juz gitu itu cukup panjang ya kan maka imam juga untuk misalnya memastikan apa namanya hafalannya. Nah juga apa namanya bagi makmum ya itu tadi ya karena lama ya bisa dia melihat mushaf misalnya ketika makmumnya itu imam membaca sambil dilihat ya mushafnya. Nah itu ada ulama yang membolehkan ya ada yang membolehkan tapi yang harus jadi perhatian kita ya adalah kalau memang itu dibutuhkan ya. Jadi catatannya ya kalau memang dibutuhkan untuk kemaslahatan ya untuk kemaslahatan sholat ya wallahu alam ya insya Allah dibolehkan kalau memang ada kemaslahatan. Tapi kalau misalnya tidak butuh bahkan ya bisa mengurangi kehusuan sholat. Jadi waktu sholat tuh jadi sibuk mukaan mushaf gitu ya. Jadi padahal sedang sholat, sedang dalam sholat gitu. Ya, jadi jangan sampai malah terambil ya waktunya ya kesibukannya jadi nyari musab terus kemudian dibuka-buka dibolak-balik dan sebagainya
ya. Nah, jadi kalau terlalu banyak kesibukan ya di luar sholat ya itu ya sebaiknya dihindari gitu ya. Jadi kalau bisa ya tanpa melihat mushaf ya itu lebih bagus. Ya, jadi satu juz misalnya imam ya membaca, lalu makmum ya tadi mendengarkan bacaan Quran ya sambil ditadaburi ya gitu ya. Tidak sibuk dengan membuka mushaf itu lebih bagus ya. Jadi kalau itu bisa dilakukan ya itu lebih bagus. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Nah, jadi jangan juga kita bermudah-mudahan membuka mushaf. Kalau hafal ya sudah, makanya yang dibaca itu ya diusahakan sudah mungkin hafalan. Jangan sampai kita belum belum mungkin bacaan itu, lalu kita baca dalam surat ya, ini banyak yang lupa, gitu ya. Jadi diusahakan dulu, ya. Jadi usahakan dulu untuk tidak buka mushaf. Jadi jangan bermudah-mudahan. Karena tadi kita khawatir ya ada ulama yang mengatakan tidak boleh ya atau makruh, walaupun ada yang lain yang membolehkannya. Ya baik, masih ada. Tidak mengharamkan, menghatamkan begini. Ya nggak apa-apa, bebas ya. Itu kan sesuai kemampuan. Cuman tadi ya idealnya ya tidak ada keharusan harus khatam dalam satu pekan sih. Saya boleh itu Mas Yona tadi. Apakah tafsir adalah bagian tadabbur? Benarnya apa? Ya, kalau tafsir itu kan ya sebetulnya bagian dari tadabbur juga ya. Para ulama kan bisa menjelaskan ya ayat-ayat ya di dalam kitab-kitab tafsir mereka dengan beragam ya, beragam corak, beragam sisi yang dibahas. Ya itu juga bagian dari tadabbur. Ya, walaupun tafsir itu ya sebelum tadi kepada mana-mana yang jauh ya itu kan yang pokok menjadi utamanya adalah menjelaskan maksud utama dari ayat itu apa. Ya, jangan dulu ke mana-mana yang jauh kalau dalam tafsir itu. Ya, nah baru nanti yang diambil misalnya mayustafadu minal ayat ya yang faedah yang diambil dari ayat nah, itu kan bisa mana-mana yang dampak yang lebih jauhnya. Nah, itu kan apa namanya masuk ya tadabur. Ya, tetapi dalam tafsir itu yang utama tadi menjelaskan maksud utamanya dulu gitu ya. Nah, selain itu juga apa namanya orang ketika membaca Quran ya lalu membaca tafsir ya maksud dari ayat itu. Nah, setelah itu orang tersebut menghubungkan dengan kehidupan dirinya gitu ya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan itu berarti dia tadabbur. Jadi tadabbur itu lebih luas dari apa dari tafsir ya. Ya, ilmu tafsir ya bisa dibilang ya alat ya untuk tadabbur ya iya. Karena tadi ya sebelum bisa memikirkan mana-mana yang lebih jauh dari ayat ya kita harus tahu maksud utamanya dulu gitu ya. Tahu maksud utama dari ayat itu bagaimana ya. Bahkan kan kadang di situ ada tasabubun nuzul, ada kisah ya dari ayat itu. Nah, tapi kan tidak berhenti di situ. Lebih jauhnya bagaimana ayat itu diterapkan dalam kehidupan kita, dalam apa namanya kondisi kekiniannya ya, zaman modernnya bagaimana penerapan dan seterusnya. Nah, itu kita bisa memikirkannya lebih jauh. Ya, yaitulah tadabbur begitu ya. Baik, insyaallah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi